Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus Suratna, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan yang telah Bapak berikan selama 1 semester ini. Semoga tugas akhir ini bisa memenuhi harapan Bapak dan menjadi hasil yang baik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Syafira Hayal Putri dari kelas 10 RPLB Angkatan 52. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir program C++ yang saya buat dengan judul Program Pemesanan Minuman atau Raras Drink Shop. Nah, ide dari program ini muncul karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai tempat minum seperti bubble tea shop, juice bar, coffee shop, yang melakukan transaksi penjualan dengan sistem komputer kasir. Biasanya, kasir hanya perlu memilih menu, ukuran, jumlah pesanan, lalu sistem otomatis menghitung total harga dan memberikan kembalian. Nah, program ini digunakan sebagai simulasi transaksi sederhana di toko minuman. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur di dalam program ini. Yang pertama-tama, ada deklarasi variabel. Yang kedua, menampilkan daftar menu. Yang ketiga, input pilihan pengguna. Yang keempat, proses logika pemilihan dan perhitungan harga. Yang kelima, menampilkan hasil transaksi. Yang keenam, perulangan transaksi atau menggunakan do while. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap bagian yang terdapat di dalam program ini. Nah, di sini pertama-tama saya mendeklarasikan beberapa variabel yang digunakan untuk menyimpan data transaksi. Seperti char, pilih, ukuran, es, dan lagi. Digunakan untuk menyimpan pilihan menu utama itu ada A atau B di sini. Dan ukuran minuman K, S, B ini. Dan apakah pakai es atau tidak ada di sini. Nah, serta konfirmasi apakah ingin membeli lagi. Nah, selanjutnya ada integer varian. Digunakan untuk memilih nomor varian minuman 1-5. Juga ada integer jumlah, menyimpan jumlah minuman yang ingin dibeli. Integer harga, menyimpan harga satuan dari minuman yang dipilih. Integer subtotal dan total digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah pesanan. Dan integer bayar dan kembalian digunakan untuk menghitung berapa uang yang dibayar dan kembalian yang diterima. Nah, untuk string metode dan minuman digunakan untuk menyimpan jenis pembayaran dan nama lengkap minuman yang dipilih. Nah, di sini deklarasi ini penting agar setiap data memiliki tipe data yang sesuai dengan penggunanya. Misalnya, variabel harga dan jumlah bertipe integer, karena kita berurusan dengan angka, sedangkan variabel minuman bertipe string karena berisi teks. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan daftar menunya. Setelah deklarasi variabel, program menampilkan daftar menu menggunakan perintah count. Di sini, daftar menu dibagi menjadi dua kategori, yaitu boba tea dengan 5 varian rasa. Pertama ada brown sugar, kedua ada Thai tea, ketiga ada matcha, yang keempat ada coklat, dan yang kelima ada taro. Nah, di sini harga untuk boba tergantung ukurannya. Di sini ke ukuran kecil itu 10.000, sedang 15.000, dan besar 20.000. Nah, selanjutnya ada beverages. Yang pertama strawberry, harganya 8.000. Yang kedua blueberry, harganya 10.000. Yang ketiga mango, harganya 9.000. Yang keempat avocado, harganya 12.000. Yang kelima soursop, harganya 10.000. Dengan tampilan menu seperti ini, pengguna bisa dengan mudah memilih kategori dan varian minuman yang diinginkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke input pilihan pengguna. Di sini ada count, mau beli minuman apa, A atau B. Pengguna bisa memilih A atau B. Di sini scene, pilih. Selanjutnya ada count, pilih yang mana dari 1 hingga 5. Pengguna bisa memilih dari angka 1 sampai 5 tergantung dari daftar menu di sini. Dan scene varian. Nah, selanjutnya program akan memproses input ini menggunakan percabangan if else.
Jika pengguna memilih kategori A, maka program akan masuk ke dalam blok if dalam kurung pilih sama dengan A besar atau pilih sama dengan A kecil. Nah, di sini program menentukan nama minuman berdasarkan nomor varian yang dipilih. Seperti if dalam kurung varian sama dengan 1, maka minuman sama dengan brown sugar boba tea. Nah, selanjutnya untuk varian 2, maka minuman adalah Thai tea boba. Untuk varian 3, maka minuman adalah matcha boba. Yang keempat, untuk varian 4, maka minuman coklat boba. Dan untuk yang kelima, maka varian minuman taro boba. Dan jika tidak ada angka dari beberapa varian di sini, maka minuman sama dengan varian tidak tersedia. Nah, kemudian pengguna akan diminta untuk memilih ukuran minuman. Kau pilih ukuran K kecil, lalu S sedang, atau B besar. Nah, di sini sin ukuran. Lalu di sini program akan memberikan harga sesuai ukuran. Seperti tadi, yaitu jikalau kecil, maka harganya 10.000, dan jikalau sedang, harganya 15.000, dan jika besar, maka harganya 20.000. Lalu jika minuman terdapat ukuran lain selain di atas, seperti misalnya L, maka minuman akan menunjukkan ukuran tidak tersedia dan harganya 0. Nah, harga ini disimpan dalam variabel harga, dan nama minuman juga ditambah dengan deskripsi ukuran seperti brown sugar boba tea ukuran besar saat outputnya. Nah, selanjutnya percabangan untuk kategori B, fruit juice. Jika pengguna memilih kategori B, maka program akan masuk ke blok lain, yaitu else if dalam kurung pilih sama dengan B besar atau pilih sama dengan B kecil. Nah, di sini harga dan nama minuman langsung ditentukan berdasarkan varian tanpa ukuran. Misalnya, if varian sama dengan 1, maka minuman sama dengan sorbet juice dengan harga 8.000. Nah, selanjutnya varian 2, minuman adalah blueberry juice dengan harga 10.000. Yang ketiga, untuk varian 3, minuman mango juice dengan harga 9.000. Dan varian 4, minuman adalah avocado juice dengan harga 12.000. Nah, varian 5, minuman adalah source juice dengan harga 10.000. Dan sama juga dengan percabangan di kategori A, jika tidak terdapat varian dari angka 1 sampai 5, maka minuman akan menunjukkan varian tidak tersedia dengan harga 0. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan tambahan, yaitu count dengan S atau tidak, Y atau T. Sin S. Nah, di sini jika pengguna menjawab Y, maka deskripsi minuman ditambah dengan S. Dan jika sebaliknya, jika pengguna menjawab T, maka deskripsi minuman ditambah tanpa S. Dan ada pula jika pengguna tidak memilih dari kedua pilihan tersebut atau menjawab dari yang lain, maka akan muncul pilihan tidak tersedia. Dan ada lagi, jika minuman dari kedua kategori tersebut tidak ada yang dipilih, maka akan muncul kategori tidak tersedia dengan harga 0. Nah, selanjutnya, setelah minuman dan harga ditentukan, program akan meminta jumlah yang ingin dibeli. To count. Masukkan minuman yang ingin dibeli, sin jumlah. Nah, kemudian subtotal dihitung dengan rumus subtotal sama dengan harga dikali jumlah. Nah, juga total sama dengan subtotal. Nah, selanjutnya program akan menampilkan ringkasan pesanan. Di sini ada count minuman yang kamu pilih. Dari sini minuman
itu sudah masuk dari apa yang pengguna masukkan ke dalam pilihan. Nah, selanjutnya count harga per minuman. Di sini harga akan terisi otomatis sesuai dengan daftar menu yang di atas tadi. Nah, lalu count jumlah dibeli. Di sini pengguna bisa mengisi sendiri jumlah yang dia masukkan atau jumlah yang ingin dia beli tadi. Sini. Nah, lalu lanjut count subtotal rupiah. Di sini subtotal langsung terhitung otomatis karena rumus perhitungan di sini tadi yang akan langsung menampilkan harga dari minuman yang ingin dibeli berapa, otomatis langsung dalam sini. Nah, bagian ini berfungsi sebagai nota sementara agar pengguna bisa memastikan pesanan dan harga sudah benar sebelum melanjutkan ke pembayaran. Nah, selanjutnya di sini ada metode pembayaran. Nah, sini pengguna bisa memilih metode pembayarannya, yaitu ada dua nih. Kalau pilih metode pembayaran cash, dalam kurung C, atau e-wallet, dalam kurung E, SIM, metode. Nah, lalu program akan memproses input dari pengguna, yaitu jika pengguna memilih C, maka metode pembayaran yaitu cash. Jika pengguna memilih E, maka metode pembayarannya itu e-wallet. Dan jika bukan keduanya, maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Nah, sini setelah itu pengguna memasukkan jumlah uang yang harus dibayarkan. Misalnya, masukkan jumlah pembayaran rupiah, SIN, bayar. Nah, kemudian kembalian dihitung dengan rumus kembalian sama dengan bayar kurang total, atau biasanya kalau hasil dari bayar dikurangi total itu dimasukkan ke dalam kembalian. Sama juga seperti tadi, harga dikali jumlah dimasukkan ke dalam subtotal, dan juga total sama dengan subtotal alias subtotal dimasukkan ke dalam total. Nah, setelah itu menampilkan nota akhir atau pembayarannya. Nah, di sini setelah semua dihitung, program akan mencetak hasil transaksi, yaitu count total pembayaran. Maksudnya rupiah. Di sini total sudah terisi otomatis atau juga bisa subtotalnya. Jadi di sini total akan langsung terisi otomatis dengan sendirinya. Nah, lalu metode pembayaran juga sama. Metode tadi yang sudah diisi pengguna akan langsung masuk otomatis ke sini dan menampilkan hasilnya. Lalu kalau jumlah dibayar sama juga dengan tadi, semua yang sudah pengguna pilih atau isi akan muncul di dalam sini. Nah, uang kembalian akan terisi secara otomatis karena rumus ini tadi. Selanjutnya, diakhiri dengan ucapan terima kasih sudah membeli di Tata Drink Shop. Nah, bagian ini memberikan kesan seperti nota pembayaran di toko minuman sungguhan. Nah, di sini ada perulangan transaksi. Setelah transaksi selesai, bisa bertanya kepada pengguna, kau mau beli lagi? Y atau T? Sini SIN lagi. Jika pengguna menjawab Y, maka program akan mengulangi seluruh proses dari awal menggunakan struktur perulangan do while. Terus ada di sini ada do, dan di bawah sini ada while. Dalam kurung lagi sama dengan Y besar, atau lagi sama dengan Y kecil. Ini tuh memungkinkan pengguna melakukan lebih dari satu transaksi tanpa harus menjalankan ulang program secara manual. Nah, di sini logika program ini menggabungkan beberapa konsep dasar pemrograman C++, yaitu input dan output, SIN dan count, untuk berinteraksi dengan pengguna. Percabangan if-else untuk menentukan jenis minuman, ukuran, dan harga. Dan perulangan do while agar pengguna bisa memesan berulang kali.
operator aritmatika untuk menghitung total dan kembalian, string untuk membuat deskripsi minuman yang dinamis. Nah, di sini saya akan menampilkan output dari program yang saya buat ini. Nih, mau beli minuman apa, A atau B? Nah, di sini saya milih misalnya B. Terus memilih dari angka 1 sampai 5, saya memilih 2. Dengan S atau tidak, Y atau T. Nah, di sini saya menggunakan S, Y. Masukkan jumlah minuman yang ini beli. Saya ingin membeli minuman 2. Nah, di sini ada hasilnya. Minuman yang kamu pilih blueberry juice dengan es. Harga per minuman itu 10.000. Jumlah dibeli itu 2, subtotalnya 20.000. Nah, di sini masuk ke dalam metode pembayarannya. Memilih cash atau e-wallet. Saya memilih cash atau cek. Uang yang harus dibayar itu misalnya saya membawa uang 50.000. Maka hasil akan seperti ini. Total pembayaran itu Rp 20.000. Metode pembayaran cash. Jumlah yang dibayar itu 50.000. Jadi terdapat uang kembalian 30.000. Dan ada tampilan ucapan terima kasih sudah membeli di Rara Shop. Nah, di sini saya mau membeli lagi. Dan saya akan pilih A, 2, yang besar. Jumlah yang ini beli hanya 1 aja. Minuman yang kamu pilih Thai tea boba ukuran besar. Harga per minuman itu 20.000. Jumlah dibeli itu 1, subtotalnya 20.000. Nah, di sini saya akan memilih metode pembayaran e-wallet. Jumlah pembayarannya itu saya misalnya uangnya pas 10.000. Nah, sini muncullah total pembayaran, metode pembayaran, jumlah yang dibayar, dan uang kembaliannya itu 0. Nah, sesuai dengan apa yang kita isi. Muncul juga sini. Lalu muncul kembali ucapan terima kasih. Nah, di sini saya sudah cukup untuk membelinya. Maka program selesai. Nah, sebagai kesimpulan, program dari Rara Shop merupakan implementasi dari konsep dasar pemrograman C++ yang melibatkan input-output, percabangan, dan perulangan. Meskipun sederhana, program ini sudah dapat melakukan simulasi transaksi pembelian minuman layaknya sistem kasir di toko minuman sungguhan. Melalui pembuatan program ini, saya belajar bagaimana cara menggabungkan logika, aritmatika, dan alur interaksi pengguna secara terstruktur dalam bahasa C++. Nah, sebenarnya di sini saya juga mencari tahu itu cara membuat struk pembelian untuk aplikasi seperti ini. Nah, dikarenakan saya tidak tahu dan saya mencari-carinya sendiri, saya mendapatkan contoh ini. Tapi saya tidak menambahkan ini karena saya masih bingung untuk membuat struk ini masih belum dijelaskan dan jadi saya kurang mengerti. Nah, sebenarnya saya ini kan untuk programnya termasuk toko minuman. Nah, tapi saya karena tidak bisa membuat struknya, jadi saya mencari tahu ke internet cara membuat struk untuk toko minuman seperti ini dan saya mendapatkan contoh. Namun saya tidak menambah ke program ini karena saya belum terlalu mengerti cara membuatnya. Nah, ini yang saya dapat dari internet tentang cara membuat struknya. Dan di sini ada beberapa yang tidak saya mengerti itu karena ada tambahan baru. Nah, di sini, nah saya bingung untuk apa ini. Ada fix, set precision, dan juga ada left, set way.
Di sini saya tidak mengerti sama sekali karena belum dipelajari, jadi saya tidak menambahkannya ke dalam program saya. Kami untuk output dari hasil dari program yang terdapat struk ini, eh, contohnya seperti ini. Selanjutnya P sampai 5 T. Nah, di sini kekurangannya karena dari internet saya tidak bisa memastikan pesanan saya terlebih dahulu langsung ke metode pembayaran. Itu kurang untuk pengguna jika untuk memeriksa apakah pembeliannya sudah benar atau belum. Ini jumlah pembayarannya misalnya jadi 20.000. Nah, seperti ini struknya akan tampil. Nah, saya juga membuat struk tersebut untuk di print menjadi struk seperti ini. Oke, mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan untuk presentasi tugas akhir ini. Demikian presentasi dari saya mengenai program Resting Shot. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata ataupun kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.